Setelah berhasil menuntaskan misi di laga pertama menghadapi Myanmar, timnas Indonesia selanjutnya akan menjadi tuan rumah menjamu Laos. Untuk mencegah kembali terjadinya kungfu di laga selanjutnya, PSSI sudah melayangkan surat kepada AFF agar tak terjadi kekerasan kepada para punggawa Garuda yang notabene masih muda-muda dan memiliki karir masih panjang. Sesuatu yang memang wajib dicegah untuk menghindari hal yang tidak diinginkan ke depannya, terutama Marcelino yang kerap jadi incaran. Di sisi lain, laga menghadapi Laos juga mendapatkan sorotan dari media Korea Selatan. Sebab kedua pelatihnya kan dari sana. Ini merupakan laga panas kedua antara pelatih Korea setelah sebelumnya Laos menghadapi Vietnam yang juga sama-sama dilatih oleh juru taktik asal negeri gingseng. Setelah itu, laga antara pelatih Korsel akan makin panas. Lantas seperti apa pandangan media Korea melihat turnamen Tarkam ini dan apa saja yang dilaporkan PSSI ke pihak AFF? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, yuk kita ulas bareng-bareng cuy. Di laga pembuka Piala AFF menghadapi Myanmar, jujur timnas Indonesia memang tak bermain terlalu bagus. Masalahnya bukan hanya permainannya saja yang semerawut, sportivitas Myanmar di atas lapangan juga sangat kurang. Melihat turnamen resmi di bawah pengawasan FIFA, tapi kita seperti disajikan Tarkam. Melihat bagaimana brutalnya pemain Myanmar hingga lapangan yang keras, jelas standar AFF memang belum berkembang. Terlebih Indonesia membawa skuad muda U22 yang mana tim ini ditargetkan untuk terus berkembang dan banyak belajar dari Piala AFF. Jika permainannya nggak lancar, karena kendala tersebut, jelas perkembangan punggawa merah putih bisa terhambat. Melihat hal tersebut, PSSI sendiri geram dengan Myanmar karena beresiko tinggi mencederai pemain timnas. Pelanggaran keras pemain Myanmar kepada Arkan Fikri hingga Marcelino sangat terlihat gak pantas karena dalam keadaan yang tak seharusnya. Oleh sebab itu PSSI lewat Pak Sumarji kabarnya akan melayangkan surat peringatan kepada AFF untuk Myanmar agar kejadian serupa tak terulang lagi. PSSI akan buat laporan ke AFF terkait permainannya yang kasar. Nanti dari PSSI akan segera kirim, ungkap Pak Sumarji kepada bolasport.com. Dalam surat peringatan itu sendiri menurut keterangan Pak Sumarji, nggak ada tuntutan ataupun sanksi yang diminta. Murni hanya peringatan ke AFF agar sesuatu yang tak diinginkan itu tak terulang kembali. Sebab kebanyakan dari kita memang sudah trauma main di AFF, dikarenakan sudah memakan korban macam Evan Dimas. Ya intinya ini buat perbaikan di AFF. Sepak bola itu kan dibutuhkan fair play. Tidak boleh keulang lagi kejadian seperti semalam. Lanjut Sumarji. Menanggapi hal ini, ex-Ketua PSSI Arya Sinulinga memberikan penjelasan secara detail kepada awak media. Menurut Arya, hal ini agar menjaga masa depan para punggawa Garuda yang notabene masih muda semua. Perjalanan karirnya masih panjang. Dari itu, AFF harusnya menjamin bagaimana keselamatan para pemain. Pihaknya juga mengaku kecewa. Berharap semua bisa berbenah, terkhusus semoga fair play ditegakkan agar tujuan AFF sebagai wadah untuk pesepak bola Asia Tenggara itu terbukti, bukannya merusak karir pemain. Ya memang terkadang mungkin terlihat berlebihan, tapi untuk keselamatan pemain wajib tegas. Apalagi di laga selanjutnya masih ada Vietnam yang secara harfiah permainannya kasar dan sangat berambisi mengalahkan Indonesia. Ini kita sedih gitu ya, kok masih ada yang seperti itu pertandingan permainan. Kan main bola itu masa depan pemain. Mereka harus berpikir bahwa mencederai pemain itu sama seperti mencederai dia juga gitu. Itu kan bisa mematahkan karir orang, memutus karir orang gitu. Itu kan penghasilan orang juga gitu. Ya kami berharap kita bangunlah suasana pertandingan yang fair play di ASEAN gitu, di Asia Tenggara ini gitu. Jadi kita kecewa dengan permainan kasar yang dibuat oleh teman-teman dari Myanmar gitu. Kami berharap, tapi kita nanti waktu di tuan rumah jangan begitu lah. Kita tetap baik aja, kan kita berpikirnya ini pemainnya jangan dicederai, bahaya loh, itu kan masa depan dia. Ini bukan soal sentimen kebangsaan apa enggak gitu, jangan buat seperti itu.
Dalam laga mendatang, skuad asuhan Shin Tae-yong akan lebih dulu menjamu Laos di Stadion Manahan Solo. Saat ini rombongan Garuda sendiri sudah sampai di Solo, setelah sebelumnya away ke Myanmar. Persiapan serta evaluasi tentunya akan semakin dikedepankan oleh Shin Tae-yong untuk laga selanjutnya yang tentu saja tidak akan berjalan mudah. Di kubu Laos sendiri kini sedang tak terlalu siap. Setelah mengalami kekalahan di laga perdana, pelatih Laos, Ha Hyok-jun, menyebut timnas Indonesia sebagai tim yang kuat dan berharap fisik anak asuhnya bisa kembali pulih. Ha Hyok-jun menyadari skuad Garuda lebih difavoritkan menang dari Laos. Oleh sebab itu pelatih asal Korea Selatan tak mau memberikan harapan lebih meskipun Indonesia hanya membawa skuad U22. Timnas Indonesia lawan yang kuat, kami akan menjalani perjalanan panjang ke Indonesia. Kami akan berusaha membantu pemain pulih dengan cepat dan merasa nyaman jelang pertandingan. Vietnam salah satu tim terkuat di Asia Tenggara. Kami punya taktik bagus dan bekerja keras di laga ini. Saya tidak punya waktu menangani tim ini. Kekuatan fisik kami masih terbatas. Perbedaannya adalah fisik kami menurun di babak kedua. Kami sudah berusaha memperbaiki fisik pemain, tapi itu belum cukup. Tapi semua anggota tim masih fokus untuk memperbaiki kondisi. Ujar Ha Hyok-jun dikutip dari 24 Hour. Mengingat skuad Laos sendiri juga banyak diisi oleh pemain muda, melihat dari umur rata-ratanya saja 22 tahun. Jadi wajar sih seharusnya Laos juga nggak main terlalu keras seperti Myanmar kemarin. Walaupun begitu kita juga nggak boleh jumawa teman-teman. Ingat dengan tujuan utama untuk memperbaiki generasi muda, tapi juga tetap harus optimis cuy. Kalian sudah tahu, tadi pelatih Laos yang bernama Ha Hyok-jun berasal dari Korea Selatan, sama seperti Coach Shin. Sesuatu yang menjadi sorotan tersendiri bagi media-media di negeri gingseng, dengan adanya duel antara pelatih Korsel, media di sana, seperti Oh My Stad ini, jadi sering membahas AFF. Mereka menyebut persaingan antara pelatih Korsel bisa memanas juga ternyata di Piala AFF. Bahkan untuk menyaksikan langsung para pelatih asal Korea, bahkan media tersebut sudah membuat list jadwal pertandingan di Piala AFF, terkhusus bagi tim yang dilatih oleh pelatih asal Korsel tersebut. Dengan adanya juru taktik seperti Shin Tae-yong, Ha Hyok-jun, dan Kim Sang-sik, ternyata menjadi daya tarik tersendiri di sana. Tapi kalau kualitas Piala AFF yang gitu sih sepertinya malas juga orang Korea nontonnya. Selain permainan dan rumput, sorotan kameranya juga kemarin agak gimana gitu coy. Di saat rombongan Garuda hanya fokus kepada laga yang akan berlangsung di depan mata, Vietnam yang sangat berambisi juara sudah mengukur kekuatan lawan-lawannya dari sekarang. Kim Sang-sik menyebut Indonesia tidak bisa tampil maksimal menggunakan pemain muda. Tanya Indo, Thailand juga sudah dipantau oleh Nguyen loh teman-teman. Indonesia dan Thailand tidak membawa skuad terkuatnya di turnamen ini. Kami tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai final sesuai target awal yang sudah ditetapkan. Saya yakin untuk mengatakan bahwa para pemain saya siap 100%, baik secara fisik dan mental. Secara keseluruhan, saya dapat mengatakan, kami akan mendapatkan hasil yang bagus di semua pertandingan. Kata Kim Sang-sik, sumber sportdetik.com. Ini beneran niat banget sih, tim grup sebelah aja udah ditontonin ternyata. Tapi kita sih cuma minta Nguyen nggak main kasar aja. Untuk hasil dan selebihnya, cukup lihat nanti saja. Itu aja dulu coy yang terpenting. Yap, terlepas dari apapun, biarlah para tim lain mau nyindir-nyindir atau apapun, skuad Garuda hanya fokus pengembangan dengan harapan lawan bermain fair. Kita sebagai supporter juga harus terus mengawal sih, biar kayak pemain Myanmar. Kemarin kapok setelah berusaha bermain keras sama punggawa Garuda, terutama Marcelino, yang seperti jadi incaran mereka.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.